Kajian At-Tafsirul Munir Surat Al-Qalam Surat ke-68 ya, nomor suratnya nomor 68. Surat kedua dari juz 29. Masih bagian ketiga ya dari mengikuti pembahasan itu dari kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian ketiga ini isinya mengisahkan azab Allah kepada orang yang bercocok tanam ya, orang yang bercocok tanam. Nah, ketika panennya itu sengaja mereka tidak mau memberi kepada orang-orang miskin. Nah, sehingga pembicaraan tentang panennya itu dirahasiakan itu dari orang-orang, dan panennya itu sengaja di waktu subuh supaya tidak ada orang miskin yang hadir. Nah, kita baca lagi lah ayat-ayatnya, tapi ini terjemahnya saja nih ya. Mulai dari ayat 17-nya sampai 33 kemarin ya. Nah, sungguh kami telah menguji mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan, menyisihkan dengan tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadi besoknya merencanakan besok subuh gitu ya, subuh pagi hari lah. Mereka merencanakan panen secara sembunyi-sembunyi. Malam harinya ya Allah mendatangkan bencana. Nah, lalu kebun itu ditimpa bencana dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun mereka itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Jadi dibakar oleh Allah semuanya tanpa sisa. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah berpagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Nah, ini nih ya, yang mereka itu sudah berazam ya, yang kemarinnya sudah berazam. Pada pagi hari mereka berbisik-bisik, pada pagi hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat supaya tidak diketahui oleh orang miskin, padahal mereka mampu untuk menolongnya. Artinya kalau hasil panennya itu mereka sisihkan sebagian untuk orang miskin juga nggak akan kurang sebetulnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun ya, karena semuanya pohon di kebun itu dibakar oleh Allah tanpa sisa. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, subhanallah, sungguh kami ini orang-orang yang zalim. Artinya mereka menyadari kesalahan mereka nih. Sungguh kami ini orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Jadi mereka sadar gitu ya akhirnya nih.
Ya, yang terakhir ayat 33-nya, demikianlah azab di dunia. Demikianlah azab di dunia. Ada berarti kan benar gitu ya. Azab Allah itu ya adalah di setiap tahapan hidup manusia ya, di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, terakhir neraka. Nah, ini contohnya gitu ya. Itulah demikianlah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar, lebih berat sekiranya mereka mengetahui. Nah, demikianlahnya ini cukup panjang ya, cukup banyaknya jumlah ayatnya, ayat 17 sampai 33 ya, yang mengisahkan itu azab Allahnya kepada pemilik kebun. Nah, di mana kejadian ini itu di Yaman. Yaman itu kan bertetangga gitu, bersebelahan. Kalau sekarang Yaman dengan Arab Saudi itu bertetangga. Artinya tempat kejadian ini tidak jauh dari Mekah, tempat kaum musyrikin Quraisy yang di ayat 17 di awalnya Allah berfirman, sungguh kami telah menguji mereka kaum musyrikin yang berada di Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Nah, kemudian Allah mengisahkan bagaimana gitu Allah menguji pemilik kebun sampai ayat 33 tadi. Nah, kalau kisahnya demikian lah ya, yang di bagian ketiga dari surat ini menurut penulis kitab At-Tafsirul Munir ini dari ayat 17 sampai 33. Hanya menerangkan kisah saja demikian kejadiannya. Nah, sekarang pelajarannya banyak ternyata. Kesimpulan dan pelajaran gitulahnya dari kisah tersebut. Satu nih, ad-dunya darul ibtila'i wah tibar. Ad-dunya darul ibtila'in wah tibarin. Dunia itu tempatnya ujian. Nah, ini kan yang kemarin nih, ujiannya itu adalah gitunya. Ujiannya itu adalah taat atau tidak. Itu ujian di dunia itu seperti itu ya, taat atau tidak. Dengan beragam bentuknya. Ya, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, mungkin ini lagi in saja sekarang nih ya, update lah di mana-mana orang bicara tentang Palestina nih, sekarang ini. Ya, bagi mereka itu ujian besar tentunya ya. Bagi mereka itu ujian besar. Tapi sama saja sebetulnya kan, manusia itu dalam kondisi seperti itu pun ujian itu adalah antara taat dan tidak taat. Apalagi kalau kembali itu kan ke tujuan awal Allah menciptakan manusia itu hanya untuk taat kepada Allah. Nah, diberi ujianlah oleh Allah ya, untuk ketaatan itu oleh Allah diberi ujian. Ternyata dengan beragam ujian yang Allah turunkan itu banyak yang gagal gitu, gagal taat judulnya. Judulnya jadi gagal taat. Nah, karena tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk taat, ya, untuk ibadah sama dengan taat. Diujilah oleh Allah itu ketaatan manusia, ternyata banyak yang gagal. Waktu ujian gede narulin, alah, ini seolah-olah seolah-olah anak sekolah gitulah. Kalau anak sekolahnya itu waktunya ujian malah main, malah ingin senang-senang, nggak ikut ujian, gagal berarti. Ya, tadi gagal taat sebetulnya ya, karena ujiannya itu adalah ujian untuk ketaatan dengan dalam segala situasi lainnya, dengan beragam itunya, dengan beragam situasi, dengan beragam kadar ujiannya, pokoknya semuanya ujian. Karena hasil yang didapat itunya hasil yang didapat dari hasil ujiannya itu pasti Allah berikan.
Dan sebetulnya kan Allah sudah jelas lah banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan kalau dengan sebut ujian ketaatan mah, yang lulus ujian yang taat kepada Allah pasti oleh Allah akan diberi balasan kebaikan. Dan jangan dikira ini hanya di akhirat. Bagi yang gagal taat di dunia juga Allah pasti akan menyiksa. Ini contohnya, Allah mengazabkan pemilik kebun yang tidak taat. Bahkan Allah ngeri kan yang ini kejadiannya. Bahkan ini belum dilakukan baru berazam, sudah diazab oleh Allah. Ini kan belum terjadi, tapi mereka sudah berazam untuk tidak memberi orang-orang miskin. Belum kejadian. Belum panen, misalnya kejadian panen yang banyak lalu mereka tidak mau memberi itu dari hasil panennya, itu belum terjadi. Baru berazam itu mereka ini berbisik-bisik di malam hari, jangan sampai ada orang miskin yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, jangan sampai orang miskin ikut masuk. Baru berazam demikian sudah diazab oleh Allah. Nah, dunia itu waktunya ujian, jadi disebutnya temun ujian, miluan ujian ulah ngadon ulin dalam budak sakola mak itu waktuna ujian ngaden teu asup. Waktuna ujian ngaden mabal, senang-senang mabal teh ulin nyawa di ulin mah ngaku kahayang jeung garasap bae. Ya moal lulus eta teh ujian age henteu. Nah, tadi intinya itu ujian apa sih ujian? Intinya nama ujian ketaatan kepada Allah, karena Allah menciptakan manusia itu hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah sama dengan garis miring ibadah. Nah, ternyata itu tidak dilakukan, gagal taat berarti ngaranna teh. Nah, dunia ini waktunya demikian. Kemarin juga saya katakan gitunya ya tentang hal tersebut. Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Kan ngadon arulin jelema. Malah main-main, malah ingin bersenang-senang di dunia itu, bukannya melaksanakan ujian yang Allah berikan. Pasti disiksa. Ini jelas nih contoh nyata, bahkan ini baru azab komo labun geus beri pigawai sangat jelas. Pasti akan ada azabnya. Nah, ini contohnya di sini ya, dunia itu waktunya ujian. Contohnya adalah di dalam ayat-ayat ini Allah mengujinya para pemilik kebun, sebagaimana Allah juga menguji kaum musyrikin Mekah. Ternyata pernah nih oleh Allah diberi hal yang serupa, bukan di apa namanya, kasusnya tidak persis samanya, karena kalau Mekah kan gak ada kebun. Jadi di Mekah itu nggak ada tanaman, di Mekah nggak ada pertanian perkebunan. Nah, Allah menguji orang-orang Mekah itu bi an a'tahu rabbuhum amwalan liyaskuro. Nah, diujinya itu justru dengan bentuk yang lain. Allah memberi kepada mereka harta yang banyak. Orang-orang Quraisy itu kaya. Allah menguji kaum musyrikin Quraisy itu dengan diberi kekayaan yang banyak. Nah, kalau ujian ini mudahnya atau memang ini familiarnya gitu ya. Kalau disebutnya diuji dengan kekayaan, kenikmatan itu agar bersyukur lah, intinya demikian kan, agar bersyukur dengan diuji demikian. Manusianya sendiri yang bodoh pada manusia mah tidak tahu, ya namanya bodoh, berarti dia tidak tahu, tidak sadar, atau yang sudah tahu lalai. Ya, tidak tahu karena memang tidak punya ilmu, tidak tahu, tidak sadar karena tidak tahu. Tapi kalau yang sudah tahu sama dengan yang tidak tahu, berarti orang ini lalai. Nah, Allah memberitahu, itu Allah memberitahu, ya makanya kan yang tidak tahu Allah yang memberitahu.
yaitu yang di surat apa namanya itu yang memang ada kaitan sihnya. Fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu, manusia itu, fa amal insanu nya manusia itu iza mabtalahu rabbuhu, jika diuji oleh Tuhannya, fa akramahu wa na'amahu, nah diberi harta yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, diberi apa namanya kalau di kita ini kan status sosial, menjadi orang yang terpandang, terhormat di antara sesama manusia. Fayaqulu rabbi akraman. Nah inilah bodohnya manusia. Mereka mengatakan, oh Allah memuliakanku, saya ini mudah sekali. Urusan-urusan soal harta begitu mudah bertambah. Kalau jabatan begitu mudah naik, status sosial yang asalnya apa jadi seorang sosialita lah gitu. Mereka mengira bahwa Allah memuliakannya. Padahal Allah menguji ini dulu gitunya berarti nih ya. Kaum musyrikin itu diuji oleh Allah seperti Allah menguji para pemilik kebun. Diujinya apa? Kebunnya subur, diberi hasil yang banyak. Ternyata malah demikian. Bukannya bersyukur dengan cara apa? Bersyukurnya dengan cara apa? Bagi orang-orang miskin. Karena kalaupun yang mereka panen itu di sebagian diberikan kepada orang miskin, gak akan berkurang sebetulnya. Tapi kan mereka malah berazam, berniat, jangan ada orang miskin yang tahu, jangan sampai ada yang masuk ke kebun ikut panen. Nah, kaum musyrikin diujinya dengan diberi harta yang banyak. Ya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mereka itu orang kaya karena tempat mereka itu jalur ekonomi karena di sana ada air Zam-Zam. Jadi kabilah dari mana gitunya kalau perjalanan jauh yang bisnis lah dulunya bisnisnya gitu bahwa ada munayun aku pakai alat canggih. Kalau dulu kan mereka pergi untuk berbisnis, jalurnya itu ke Mekah karena di sana ada air, kan air di sana paling berharga. Nah, diuji oleh Allah dengan cara demikian liyashkuru, agar bersyukur. La liyab toru, bukan untuk malah jadi takabur, bahkan membangkang kepada Allah yang memberi kenikmatannya. Ya, bukan untuk jadi takabur gitu ya. Bukan untuk jadi takabur, malah mereka itu membangkang kepada Allah yang memberikan kenikmatannya. Falamma bataru wa adal musyrikuna Muhammadan SAW, ketika mereka angkuh takabur, ujub angkuh takabur, malah memusuhi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Allah yang memberinya rezeki berupa kekayaan lah di dirinya bagi kaum Quraisy. Allah mengutus nabinya orang sana, kurang baik apa gitu kalau bahasa kitanya, kurang baik apa Allah kepada orang-orang Mekah. Kalau keinginan manusia gitunya mempunyai harta yang banyak ya diberi meskipun itu ujian ya. Tapi mereka malah menjadi takabur dan memusuhi Rasulullah SAW. Nah, Allah pernah menguji mereka, kaum kafir Quraisy ya pernah mengalami. Allah menguji mereka dengan kelaparan. Padahal mereka itu kota yang tadinya orang-orang kaya. Allah menguji gampang. Bagi Allah gampang. Allah pernah menguji mereka dengan kekurangan makanan. Ekonominya sulit. Allah pernah menguji demikian. Nah, sebagaimana Allah menguji pemilik kebun, di mana hari kafir tekieu tah. Apa namanya ya, bodoh, dungu. Mereka tidak menjadikan kejadian Allah mengazab ya. Akhirnya kan Allah
Kalau ujiannya kan diberi ini ya, diberi apa namanya kebun yang subur, kemudian kalau panen berlimpah, nah itu ujiannya. Ketika mereka tidak bersyukur, berazam untuk tidak memberi orang-orang miskin, diazab oleh Allah, dibakar semuanya. Itu azabnya. Dibakar kebunnya semuanya oleh Allah. Nah, mereka kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy tidak menjadikan hal itu pelajaran. Ya inilah sebetulnya ya. Kalau orang kafir itu kan, kalau secara umum yang kemarin-kemarin seringnya terbawa nih ayat ini, ya orang-orang kafir itu apabila mendengar Al-Quran mengisahkan kaum anu yang sebelum-sebelumnya. Nah, mereka kan mengatakan demikian, asatirul awalin, lah dongeng zaman dulu. Substansinya adalah mereka tidak menjadikannya ibroh, cermin. Kalau istilahnya kan untuk refleksi diri gitu. Apaan lah gitu. Tidak menjadikannya ibroh, tidak tidak mengambil kesimpulan, tidak menjadikannya pelajaran. Setelah diazab, barulah mereka menyesal, nggak ada yang lain. Ya udah tinggal penyesalan berarti. Padahal itu kan tidak ada tidak ada kisah yang diungkap oleh Allah kecuali di situ mengandung pelajaran. Pada setiap kisah ini tentang khusus saya katakannya kalau tentang di dalam Al-Quran mengisahkan kaum anu dulu semuanya itu mengandung pelajaran. Itu yang pertama ya, intinya bahwa hidup ini ad-dunya daru tilain wahtibar. Dunia ini tempatnya menjalani ujian. Jangan sampai itu yang saya katakan, ujiannya kan ujian taat, ujian ketaatan itu. Diuji oleh Allahnya untuk, sebutnya kan untuk taat kepada Allah itu ada ujiannya. Yang gagal keluar, berarti keluarnya itu jadi tidak taat. Yang gagal ujian itu jadi tidak taat. Nah, jangan sampai itu tujuan awal gitu kan, katakanlah tujuan awalnya bukan tujuan awal, memang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk taat kepada Allah. Nah, jangan sampai harusnya menjalani ujian ngadon arulin sehingga budak sekolah begitu itu waktu ujian ngadon mabal. Ngadon mabal teh asup teh ujian gitu milu. Nah, karena itu tidak mau menjalani ujian, tapi maunya di dunia ini senang-senang, main-main. Ngadon hareureuy, ngadon arulin di dunia teh. Itu kemauan, tidak mau ikut ujian, tapi inginnya main-main. Nah, kemudian yang kedua nih, pelajaran yang kedua. Ini seluruhnya ada 11 nih. Ini ada 11 nih, ininya kesimpulan dan pelajarannya dari kisah yang tadi. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 14. Wa atu haqqahu yauma hasodi, berikanlah haknya pada hari dipanen, pada hari memanen. Nah, ini ternyata itu ya bukan hanya zakat. Nah, seperti inilah kecil-kecilan saja nih. Kalau ini kan perkebunan itu luas, hasilnya banyak. Ini kecil-kecilan seperti ini saja misalnya. Kalau di rumah kita misalnya ya, di rumah kita ini ada pohon lalu berbuah, nah kita manen tengah rambutan misalnya, satu bere batur gitu lah pada waktu memetiknya itu gitu ya. Niatkan, artinya ketika memetik itu ada sebagian yang kita sisihkan untuk memberi kepada orang. Nah, itu kesimpulan keduanya berdasarkan ayat wa atu haqqahu yauma hasodi. Ya jangan sampai
Iya tanu ningali barolohok urang panen nu dibere geus eta mah diduruk si ku Allah tanggalna tah. Mun kitu mah aya ban diduruk teh tanggalna ku Allah. Bukan dengan api, bisa jadi ieu mah nya kalau Allah menghendaki kan jauh paeh tanggalna teh. Nah atuh sering saya mendengar nih ya hal yang demikian. Artinya seperti ada yang aneh. Misalnya kalau bukan hanya pohon sih bentuknya gitu ya, bukan hanya pohon bentuknya, masjid misalnya. Tahu sumbi ya sekarang ini musim musim kemarau, di beberapa tempat sudah kering dan di masjid mah cerita aya wae. Sering tak saya mendengar yang demikian. Banyak orangnya yang mengambil air itu dari masjid, dari masjid mah aya wae cai itu banyak saya mendengar yang demikian. Ya kurang lebih sama lah gitunya. Nah, kalau ini memang terkait dengan dengan panen lah itunya, makanya ayatnya khusus tentang panen nih. Wa atu haqqahu yauma hasodi, maka tunaikanlah haknya. Ada yang menjadi hak orang di situ, ada yang menjadi hak orang. Ya, tunaikanlah haknya itu pada hari memanen. Ya yauma hasodi itu pada hari memanen. Salah satulah diantaranya mungkin begini, tumbuhan pun lah gitunya, tumbuhan pun itu diantaranya nggak semua tumbuhan sihnya. Tumbuhan pun hidupnya itu kan dengan atau memerlukan cahaya matahari. Di mana cahaya matahari itu bagi tumbuhan itu kan membantu. Malah ini yang saya tahunya tahun sabaraha diajarnya baheula ke zaman pelajaran biologi. Matahari tumbuhan itu kan menyerap makanannya akar dari tanah, kemudian dikirimkan ke daun, di daun itu dimasak. Jadi dimasak dulu. Dapur itu, daun itu dapur, memasak zat-zat yang diserap oleh akar lalu dikirimkan ke daun, di daun itu kemudian dimasak. Setelah masak barulah disebarkan itu ke seluruh bagian. Nah, yang memasaknya itu adalah zat hijau daun dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau yang punya pohon kan kebagian mataharinya. Nah, itu jatah matahari yang nggak punya pohon gimana? Ini jatah matahari bagi yang tidak punya pohon, katakanlahnya terambil oleh yang punya pohon, dipakai oleh mereka yang punya pohon, manfaat dari matahari. Yang nggak punya pohon kan nggak kebagian. Makanya di sini disebut yauma atu haqqahu, ada hak orang pada pohon tersebut. Ya aja nih jatah matahari ini pan diparake kudu boga pohon. Sementara saya enggak, karena saya enggak punya pohon. Paling pakai moto. Moto moyan gentonggong. Dua talah hanya kesimpulannya gitunya. Ayat ini maksudnya ayat Al-An'am surat ke-6 Al-An'am ayat 141 yang bunyinya wa atu haqqahu yauma hasodi, berikanlah haknya pada hari memanen. Ini di luar zakatnya, karena kalau pertanian ada khusus zakat pertanian, ini di luar zakat nih. Karena kan Imam Bukhari dia menyebut si bakhil tulen, si bakhil tulen ya orang yang rajin menunaikan zakat, memenuhi kewajiban zakat, tapi tidak pernah infak sodako, itu bakhil tulen. Nah, karena kalau kalau zakat itu kan bukan memberi,
Nah itu yang kedua, ya kalau kecil-kecilan mah itulah kalau kita punya pohon di rumah lalu berbuahnya tuh bagi batur tuh udah ada hak orang di situ. Apalagi nya kalau yang ini kan kalau misalnya di rumah kan ada di pagar, kemudian menanam pohon mangga misalnya. Lalu pohon itu kan membesar sampai nyeronoi keluar. Apa itu nyeronoi lah? Sampai ada yang nolol, anger ya tuh. Nah, itu teh hak pengguna jalan berarti hak orang luar. Nah, aneh gitu. Lalu ada orang yang lewat memetik, itu bukan mencuri. Mun ngajeng tak tulu ditaekan. Ya, eta mah ya mencuri eta mah orang lewat lihat pohonnya berbuah ditaekan pagerna tulu naik karena bubuahan panen sakarung. Nah, eta mah nya. Tapi kalau yang keluar batas eta mah itu hak orang luar. Ada hak orang gitu tak pada pohon ini yang keduanya berdasarkan surat Al-An'am ayat 141. Kumaha mun tangkala digigireun imah nah tangkala alpukat digigireun imah tangkala alpukat digigireun imah eta mah atuh batur beureun lain tanah urang itu nah mah. Itulah intinya ada hak orang ya, dimana kan kisah ini kan ini kesimpulannya dari kisah yang tadi mereka itu berazam untuk tidak memberi oleh Allah dibakar akhirnya semuanya. Kemudian yang ketiga nih kesimpulan ketiga, nah, ini yang tentang azam. Dari kata-kata iz aksamu liyusorrimun naha musbihin. Nah, itu mereka sudah berazamnya untuk memanennya di pagi buta gitu, sengaja gitunya bersembunyi dari orang-orang miskin. Ini diantara kesimpulannya adalah apa yang sudah menjadi azam itu berarti itu sudah jadi hitungan di mata Allah. Sudah jadi hitungannya, hitungan itu artinya hitungan belum amal tapi sudah menjadi perhitungan untuk Allah memberi balasan. Ya sudah menjadi hitungannya untuk Allah memberi balasan. Tentunya kalau untuk azam yang baik, ya yang baik, balasannya yang buruk, ya yang buruk. Ini contohnya berazam yang buruk, Allah mengazab karena azam mereka belum ke amal. Nah dalil ini kemarin sudah nih ya. Dalilnya yang jelas kemarin yaitu ketika izal takol muslimani bisayfihima, jika dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang ya lalu terjadilah gitunya apa namanya perkelahian, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah kalau yang membunuh masuk neraka? Pahamlah semuanya ya, karena membunuh dosa besar. Nah, kenapa yang terbunuhnya juga masuk neraka? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sebetulnya dia juga sama dengan yang membunuh. Dia pun ingin berniat, bermaksud membunuh, hanya kapihelaan hanya kapihelaan eta padahal mah coba lamun siga nu jawara teh nu panggih di jambatan di nu poek geus mending siga kitu damai mah aya dua jawara euy mangkana musuh gerot geus lila aduh panggih di jambatan eta. Tentang azam berarti ini kesimpulannya yang ketiga, azam itu sudah masuk ke dalam hitungan Allah untuk memberi balasan. Itulah mungkin kalimat mudahnya ya. Azam itu sudah masuk ke dalam hitungan Allah untuk Allah memberi balasan. Yang ini juga nih hadisnya dalam di kitab Burikok dulu. Di kitab Burikok tentang ya ini ya berazamlah kepada hal-hal yang baik. Karena azamnya sendiri itu sudah diberi pahala. Kurang lebih demikian nih hadisnya. Apabila seseorang berazam
untuk hal yang baik, lalu tidak jadi. Ya, tidak jadinya bukan sengaja membatalkan atau mau jadi, teman. Seperti ini nih, yang terbunuh itu azam nggak untuk membunuh? Tapi kan tidak terlaksana karena kepiawaian. Karena berazam untuk membunuh, tidak terlaksana karena dia keburu dia keburu terbunuh, azamnya sudah, makanya kan masuk neraka. Nah, kalau berazam yang baik, ternyata ada satu hal yang insidentil yang muncul kemudian sampai membatalkan, tidak jadi, bukan sengaja dibatalkan. Nah, ini azamnya sudah diberi pahala. Apabila jadi dilaksanakan, beda lagi, ini pahala untuk amalnya. Yang tadi azamnya, yang kedua pahala untuk amalnya kalau jadi. Dengan catatannya, tidak jadinya itu bukan karena sengaja atau ngaheureun malaikat lah, pokoknya mah malaikat mapalin naon kudu ditulis. Nah, kalau berazam yang buruk, lalu ini sengaja ieu mah. Ini kan yang membunuh yang terbunuh kan tidak jadi membunuhnya, tapi sengaja nggak membatalkan untuk membunuhnya. Enggak kan, kalau yang ini kan bukan sengaja, tidak jadi membunuhnya bukan sengaja karena keburu dia yang mati. Nah, kalau azam yang buruk, berniat, bermaksud, berazam kepada sesuatu yang buruk, lalu dengan sengaja dibatalkan karena sadarlah bahwa itu hal yang buruk, maka dia batalkan. Tidak jadi diamalkan. Maka perubahan dari yang asalnya sudah betul-betul mau melaksanakan lalu dibatalkan, itu dapat pahala. Bager pisan Allah mah tinu kitu ae jadi pahala. Sudah berazam kepada hal yang buruk, lalu sadar, katakanlah ya, sadar nih, sengaja dibatalkan, maka pembatalan azamnya tersebut diberi pahala oleh Allah. Dosa jelas enggak, karena kan tidak jadi dilakukan. Tapi kalau jadi dilakukan, dua tetap dosanya. Ya, satu pahala satu dosa untuk azamnya, satu lagi dosa untuk amalnya kalau jadi dilakukan. Ya, tetap menunjukkannya nya Allah mau bager pisan di jadi pahala wae tinu kitu teh. Allah jadi demikiannya, bager pisan, sangat Maha Rohman Maha Rohim lah. Jadi pahala saja gitunya, dari apa-apa itu jadi pahala. Mun jelema sabalikna tina sagala dengan jadi dosa. Hari jelema mah jadi sabalikna ya. Kalau manusianya sendiri, itu manusia sendiri nih. Cik atuh dosa teh nya mun tina sagala teuing. Paingan pantas. Kalau duanya yang kita kaitkannya dengan ini hadis di dalam pembahasan Dalilul Falihin, kita kaitkan dengan hadis ini yang baru-baru ini. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa siang malam. Kan kalau kita pikir tina naon wae atuh itu dosa, manusia itu tidak berhenti berdosa siang malam tiap hari. Tina naon wae atuh ngan jadi dosa deui gereja lemah mah. Kemudian satu lagi terkaitlah dengan hal ini, jadi mau biar terlintas ya hadisnya. Gitu lah. Ya ingat dua gitu, tapi pas jadi poho. Gede lah. Yang keempat, ini kesimpulan dan pelajaran yang luar biasa nih, penulisnya mampu memunculkan itu kesimpulan-kesimpulan dari kisah. Coba kita banding, coba kalau kita baca sendiri, ada nggak kesimpulan seperti ini? Boro-boro lempengnya macaya teh siga kafir. Oh gitu baheula teh pernah ada yang dibakar kebunnya, geus we. Ini kesimpulan keempat nih, luar biasa nih. Innal insana dhaiful quwwah wa tadbiri waroi. Sesungguhnya, nah ini kan yang harus diakui nih, ya harus diakui, harus disadari. Innal insana dhaiful quwwah,
manusia itu sesungguhnya manusia itu lemah. Doi full kuah mah nggak punya power gitulah, apalah. Manusia itu lemah, doi full kuah, doi full tadbir, doi full roi. Apa namanya, kalau doi full kuah mah power mungkinnya bahasa kitanya nggak punya power, itu sebetulnya manusia itu lemah. Kemudian rencananya juga lemah. Satu lagi, akalnya juga lemah. Nah manusia itu doi full power, itulah nggak punya power. Kalau merencanakan mantap nggak, ini lemah. Rencana ini sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk dihancurkan. Ini kan kesimpulannya dari kejadian itu nih ya. Ini kesimpulannya demikian. Sesungguhnya manusia itu doi full kuah, kekuatannya lemah. Doi full tadbir, rencana-rencana yang dilakukan oleh manusianya juga lemah. Bahkan kan ada yang dibatalkan oleh manusia sendiri. Bahkan kan ada yang diubah oleh manusia sendiri. Seolah-olah sebelumnya itu sudah rencana itu yang sudah matang gitu lah pokoknya rencananya. Ternyata di tengah jalan diubah sendiri oleh mereka. Berarti masih ada kelemahan. Dan hal itu akan ya teruslah seperti itu karena manusia itu lemah. Wadoiful roi, dan mereka dan manusia itu pun ya doiful kuah, doiful tadbir, doiful roi. Manusia itu powernya lemah, rencana-rencananya yang direncanakannya juga lemah, kemudian akalnya pun lemah. Nah ini diambil dari pemilik kebun itu sudah berketetapan merencanakan, merancang panen kebunnya itu pada waktu di pagi buta, pada waktu subuh sebelum orang-orang keluar dari rumah. Mereka merahasiakan semuanya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, diantaranya mereka ada yang mengatakan la yadkhulu alaina miskin, jangan sampai ada orang miskin yang datang, jangan sampai ada orang miskin yang ikut masuk. Wa azamu, nah mereka berazam nih, wa azamu ala hurmanil masakin, mereka sudah berazam untuk tidak memberi sedikit pun orang-orang miskin. Ma'akaunihim qadirina ala naf'ihim, padahal tadilah saya katakan kalaupun itu dari hasil panennya itu mereka sisihkan, mereka pisahkan sebagian untuk diberikan kepada miskin, hasil mereka itu sebetulnya sangat cukup lah gitunya. Hasil panen mereka itu sangat banyak sebetulnya. Nah ini dia nih wahum ya zununa annahum tamakanu min muradihi, mereka menyangka bahwa mereka itu bisa menjalankan rencananya dengan baik. Mereka menyangka demikian. Mereka menyangka bahwa mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Fa fuji'u bitadmirillahi wa ihraqihil harsa, kemudian datanglah secara tiba-tiba tanpa disangka, tanpa tersirat sama sekali di dalam pikiran mereka, kebunnya hancur. Enggak ada itu di dalam pikiran mereka. Itu tidak tersiratnya di dalam pikiran mereka, itu kejadiannya seperti itu. Tak lemahnya manusia. Terpikir nggak? Lemah pikirannya. Terus punya kekuatan nggak untuk menghalangi? Nggak ada. Rencananya lemah, buyar ternyata kan, ambiar, hancurkan apa yang mereka rencanakan. Kemudian datanglah secara tiba-tiba gitunya azab dari Allah, yaitu Allah membakar kebun mereka dan memusnahkan semuanya. Tinggallah mereka gigit jari, bunyi orang. Ya tinggallah mereka gigit jari. Jadi ini kesimpulannya, manusia bisa apa untuk menghalangi? Ya manusia bisa apa? Gak bisa kan, manusia tidak bisa kan menghalangi kejadian seperti itu. Kemudian rencana mereka
Mereka mengira rencananya bisa dijalankan dengan baik, hancur semuanya. Demikian juga pikiran manusia sangat lemah karena hal itu tidak tersirat, tidak terpikir sedikit pun bahwa ya gitulah semuanya akan di luar rencana, di luar dugaan, di luar nurul nah, di luar nurul apakah kejadian nanti ya mah di luar nurul ya kejadian tiba-tiba hangus tiba-tiba hanya dalam waktu. Artinya kan mereka pada hari sebelumnya besok panen, bahkan malam harinya mereka merencanakan panen, merencanakannya itu sampai ke azabnya itu jangan ada miskinnya yang orang miskin yang tahu. Tapi ketika subuh kebunnya sudah seperti itu. Ini api dari mana? Eta lah di, di luar nurul gitu. Ya api dari mana? Karena yang terbakarnya itu habis semuanya tanpa sisa, jadi abu itulah. Pohon-pohon yang asalnya itu kan pohon apa, kebun kurma kah mungkin, kalau di sana kan kebun kurma, kebun zaitun mungkin, itu kan pohon-pohon keras, pohon-pohon besar, tapi semuanya itu jadi apa namanya, tinggal jadi tumpukan abu. Lemah kita tiga lah intinya. Manusia itu lemah, nggak punya power, nggak punya kekuatan sebetulnya manusia. Apa yang direncanakannya juga lemah. Nah makanya gitu kan. Nah, ya, di sini berlaku terkait itu banyak hal. Tawakal, iya, manusia itu harus berencana, boleh berencana, harus berencana, tapi jangan menghilangkan peran Allah. Kalau Allah sudah turun tangan seperti ini, mereka gigit jari. Padahal sebelumnya mereka merencanakan sudah sedemikian matang dalam hal ini, itunya panen di pagi buta sehingga tidak ada orang miskin yang tahu. Itu kan mereka sudah rencanakan dengan matang. Mereka menghilangkan peran Allah. Seolah-olah mereka itu mau sudah merencanakannya dengan matang, bisa menjalankan rencananya dengan baik. Gubrak apa. Tinggallah mereka saling menyalahkan lah tadinya diantaranya di dalam ayatnya. Itu kayak gitu bisa menuju lemah. Nah maka ini dia yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Allah mengajarkan Allahumma la mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ata. Ini harus tertanam nih di dalam diri manusia. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi, ya tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang engkau kehendaki, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak engkau kehendaki. Nah itu tidak boleh itu hilang dari dalam diri manusia, karena segala sesuatu itu ada peran Allah. Pada segala sesuatu itunya ada peran Allah. Itu kabar contoh nanti tak pentil atau alpukat murah padahal kakara segede jempol atau mau kadahar. Ya kan Allah punya rencana dan punya kehendak lain. Da pentil alpukat eta lain keur maneh ari pek bae beuki mah. Ya Allah punya kehendak lain, Allah punya rencana lain, Allah punya kehendak lain, Allah melakukan lain, beda dengan apa yang terpikir oleh manusia. Paneri manusia mah hayangna teu nepi ka arasak, tuluy ka Allah, kadahar kumanehna kitu paling ka hayangna. Ternyata kan Allah punya rencana lain. Nah, ini harus tertanamnya, tidak boleh hilang dari manusia. Karena Allah sudah mengajarkan la mani alima atau itu. Nah di sini jelas berarti apa yang tidak ada peran Allah, nggak ada. La mani alima atau itu, intinya ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang kau kehendaki, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apapun yang tidak engkau kehendaki. Kemudian yang kelima nih kesimpulannya. Ketika mereka melihat
bahwa kebunnya itu sudah hangus, terbakar tanpa sisa, gitulahnya. Tidak bersisa, betul-betul tidak ada yang bisa diambil lagi, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, hangus semuanya jadi abu. Kemudian mereka nyala manusia kan, inilah manusia. Di surat Al-Ma'arij kalau nggak salahnya. Al-Ma'arij itu ayat berapa? 19. Nah, ini yang sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang berkeluh kesah. Untuk orang memerenan kitu eka bisa nanti jelema mah. Surat nanti Al-Ma'arij surat keseberapa teh? Orang baca lebar. Sebentar nih. Iya tuh ayat surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Innal insana khuliqa haluan. Aslina kitu jelema mah. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Kabisana bahkan gitu. Kabisana teh jelema mah. Manusia itu makhluk yang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, wah buki jadi berkeluh kesah nate, meni asa pangripuhna, meni asa pangberatna, sampai muncullah kemudian dan Gusti ka abdi teh meuni kieu teuing. Cek Allah teh aing mah euy aduh kakaraga sakitu. Saya ingat ini kan Khobab. Wah, ini semua ke tepi berennya palingan sahabat mah di level mana lah gitunya. Khobab itu sahabat yang mendapatkan siksaan paling berat. Ini sahabatnya yang mendapat siksaan paling berat nih dari kaum musyrikin Mekah. Ini masih di Mekah. Badannya dililitkan dengan rantai yang menyala sebutnya. Di kepalanya pernah ditaruh bara api. Lalu Khobab kan mengeluh gitulah kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah, kenapa Tuhan tidak berdoa? Mintalah pertolongan kepada Allahnya atas kondisi seperti ini. Rasulullah kan marah, maneh kakak sakitu. Dulu ada orang yang ada dua gitunya. Ada dua itu yang disebut ada itunya untuk mempertahankan agama, keimanan, akidahnya itu kan. Ada yang kepalanya digergaji sampai kepalanya terbelah dua. Ada juga yang sampai kulit dagingnya itu ditarik dengan digaro ku garpu tapi digaro gitu kan ku garpu sampai kulitnya uratnya terbawa sampai tulangnya itu nampak. Nah kita berkeluh kesah itu contohnya, tapi kalau menurut kita wajar sihnya Khobab mengeluh demikian. Kenapa engkau tidak segera saja berdoa kepada Allah untuk memberi pertolongan? Nah, apabila ditimpa kesusahan berkeluh kesah, wa iza masahul khairu manua. Tapi apabila mendapatkan kebaikan, yang terutama di sini nih ya. Dan apabila mendapatkan kebaikan, terutama harta, maka manusia itu akan menjadi kikir. Lupa daratan intinya. Kalau mendapatkan kesenangan, kenikmatan, maka manusia itu lupa daratan. Poho hanyat cek urang Sunda mah. Tuluy ngeum. Dina cai lupa daratan. Nah gitulahnya aslinya manusia demikian. Nah maka diubahlah, dibentuklah itu oleh Allah, diarahkan agar keluar dari hal seperti ini, karena ini hal yang buruk bagi manusia. Nanti kalau dalam pembahasan tahdzibul akhlaknya ini sebagai penyakit hati gitu teh. Sebagai penyakit hati, tanya berkeluh kesah itu penyakit hati yang harus disembuhkan berarti.
Nah, di ayat ini Allah mengubahnya dengan di ayat berikutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan atau kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, inilah obatnya, inilah cara untuk manusia itu keluar dari aslinya sebagai manusia, sebagai makhluknya dari ayat 19 lagi, makhluk. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk, nah, atau yang diciptakan demikian. Kecuali orang-orang yang sholat. Dan selanjutnya lah ayat 22. Ini kalau dibaca di Al-Ma'arij ya. Nah, ketika ini yang kelima ya. Ketika mereka melihat bahwa kebun mereka itu sudah hangus sama sekali, itulahnya sudah hangus terbakar seluruhnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa diambil. Mereka berkeluh kesah, mereka ngomel, ngedumel, apalah sih, gitulah. Mereka ngomel, berkeluh kesah. Mereka mengatakan, dolal natoriko ilah jannatina, kita ini memang salah. Itulahnya kurang lebih itunya maknanya, kita ini memang salah. Summa lama ya tayak konu minha, kemudian ketika mereka meyakini, nah muncullah keyakinan, benar ternyata yang tadilah, benar ternyata ini Allah ikut campur. Nah, gitulahnya. Di sini ada peran Allah. Allah nih ikut campur, Allah turun tangan nih dalam hal ini. Nah, ketika mereka meyakini demikian, mereka mengatakan kita pun gitunya, maknanya jadi ternyata karena berartinya karena kita berazam untuk untuk tidak memberi orang-orang miskin, ternyata Allah pun membatalkan memberi hasil panen kepada kita. Ya, karena kita berazam ya untuk tidak memberi orang-orang miskin, maka Allah pun membatalkan untuk memberi hasil panen. Nah, ini kan tadinya ini berarti orang-orang ini kemudian sadar, ini kita yang salah nih. Ya, sungguh kita ini salah nih terkait dengan kebun ini. Nah, ketika mereka meyakini demikian, ternyata Allah tidak menghendaki. Dimana kan ini sebagai azab ya, ini sebagai azab nih dari Allah atas azab mereka yang buruk. Ternyata Allah tidak menghendaki ya memberikan panen ini kepada kita. Hurimna jannatuna bimasona'na, Allah mengharamkan, Allah membatalkan, Allah tidak jadi memberikan hasil panen kepada kita itu karena ulah kita sendiri. Nah, ini dari sini muncul gitu kesimpulan, haza dalilun ala anna ruju'a ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali, ini adalah dalilnya, kejadian ini dalil bahwa kembali kepada kebaikan itu adalah benar dibandingkan dengan malah terus-menerus di dalam kebatilan. Karena orang ini kalau tidak sadar dia akan masuk ke dalam kebatilan, menyalahkan Allah lah dan sebagainya gitu. Bisa jadi orang ini sampai kemudian gitu membangkang kepada Allah karena keinginan mereka tidak terpenuhi, rencana mereka digagalkan oleh Allah. Kalau dalam kejadian ini katakanlah untung mereka sadar, mereka tidak tidak jadi ya tidak jadi menyalahkan Allah atas kejadian ini. Justru mereka sadar kita yang salah, itu artinya ya. Mereka mengatakan demikian, ternyata Allah tidak menghendaki untuk memberikan hasil panen ini kepada kita ini karena ulah kita sendiri. Maka kesimpulannya adalah kembali kepada al-haq, kembali kepada yang benar, itulah kepada al-haq, itulah yang benar.
dibandingkan dengan tetap di dalam kebatilan. Nah, kalau tetap dalam kebatilan ya bisa jadi mereka itu terus saja menyalahkan Allah, bahkan bisa jadi mereka ini kemudian membangkang kepada Allah. Padahal kan ulah mereka sendiri. Yang keenam, saat itu orang yang paling bijak, katakanlahnya orang yang yang paling bijak, yang paling dulu sadar itu ya. Yang paling dulu sadar, orang yang paling bijak, orang yang paling, kalau di sini disebutnya oleh orang yang paling aya keneh nu waras gitulah, aya keneh nu waras tah harita tah nu ngalaman kejadian gitu teh. Nah itulah yang menggugah orang lain. Untung aya keneh nu sadar. Kenapa kalian ini tidak bertasbih? Nah justru orang ini mengatakan kepada para pemilik kebun itu, kenapa kalian tidak bertasbih? Yaitu mengucapkan subhanallah atas kejadian tersebut. Karena ini juga sering juga sih, bukan sering juga nih, termasuk berulang-ulang gitunya yang saya jelaskan. Subhanallah itu arti dalam bahasa Indonesia kan maha suci Allah. Ya kan perlu penjelasan, itu baru terjemahan. Maha apa sih maha suci? Maha suci, maha bersih kan dari segala kelemahan, dari segala kekurangan, apalagi kesalahan dan keburukan sekecil apapun. Subhanallah itu menunjukkan Allah maha sempurna, termasuk dengan apa yang ia lakukan, termasuk apa yang Allah lakukan itu sempurna dan pasti benar. Nah maka orang yang di sini, orang yang paling dulu sadar itu ya, orang masih ada yang warasnya, ternyata orang ini mengatakan kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah. Artinya apa? Jangan menyalahkan Allah, tetap dalam kondisi ya mereka ngenes gitu kan lah, ngenes bener kan bahasanya ya. Ya mereka ngenes lah, tadinya melihat hasil panennya seperti apa, bahkan berencana jangan diberi orang miskin. Jadi kan mereka mendapat lebih banyak. Kan ngenes pagi harinya ketika mau panen, mereka gigit jari sudah jadi abu semuanya. Nah orang yang ini yang masih waras nih mikirnya, kenapa kalian tidak bertasbih? Artinya ini untuk meluruskan katakanlah meluruskan pemahaman, meluruskan pemikiran mereka bahwa semua ini karena ulah kita sendiri. Allah itu tetap maha sempurna segala-galanya, nggak ada yang salah dengan kejadian ini. Nggak ada yang salah itu artinya apa sih? Apa yang dilakukan oleh Allah saat itu tidak salah. Makanya tadinya bahwa di yang kelimanya ini karena ulah kita sendiri. Nah yang salah itu kamu, berarti Allah nggak pernah salah. Nah orang ini mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertasbih? Kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah atas kejadian ini? Yaitu mengatakannya subhanallah sebagai pengakuan bahwa Allah tidak memiliki itu, Allah tidak memiliki kelemahan, kekurangan, kesalahan, apalagi keburukan sekecil apapun. Nah, faqala halla tusabbihuna lillah, orang ini memerintahkan bertasbihlah kalian kepada Allah. Yaitu ucapkanlah kalimat subhanallah wa tashkuruna ala ma'atakum, dan bersyukurlah kalian atas segala yang telah diberikan oleh Allah. Artinya kan selain kebun ini juga kan kalian itu sudah banyak dapat kenikmatan. Ya syukurilah apa segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Nah ini orang yang sadarnya mengatakan demikian, bertasbihlah kalian, ucapkanlah subhanallah, dan syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian.
Wah, taye. Nah, ini yang tadi yang Allahumma la mani alima atoyeta ini yang tidak boleh manusia lepas, tidak boleh lalai dari hal ini. Watu alikunal amro bi musyiatillah, kaitkanlah kejadian tersebut itu dengan kehendak Allah. Karena kalau kita sandarkan, kita kaitkan dengan ini karena kehendak Allah, kan sudah bertasbih sebelumnya bahwa Allah itu tidak pernah salah. Ini kan memang segala sesuatu itu harus seperti ini. Kaitkanlah dengan inilah kehendak Allah. Yang salah itu kamu. Kalau mau benar bagaimana? Nah, berarti kan itunya kita mengambil pelajaran Allah tidak pernah salah. Yang salah itu kamu. Yang salah itu manusia. Nah, terus kalau manusia ingin benar bagaimana? Ya ikutilah Allah, kan gitu kan berarti kesimpulannya. Ya ikutilah Allah. Allah tidak pernah salah. Kalau kamu mengikuti kamu sendiri, takah hayang jaga resep dah moal tadinya deui. Salah pasti manusia mah. Itu mana mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Di situ kan berarti pengakuan, kesadaran dan keyakinan bahwa Allah itu pasti benar. Maka tu'alikunal amro bimusyiatillah, kaitkanlah kejadian ini dengan bahwa ini kehendak Allah. Dengan pengakuan subhanallah bahwa Allah tidak pernah salah. Makanya yang salah itu adalah kamu manusia. Allah tidak pernah salah. Nah kita keluar tambah gitunya, kita perlebar dari hal tersebut. Jadi manusia itu kalau ingin benar bagaimana? Ikutilah yang pasti benar, yang selalu benar, yang tidak pernah salah. Allah. Kalau manusia tidak mengikuti Allah, salah berarti. Ya iya, contohnya jelas ya pelajarannya dari ayat ini. Mereka berpikir, mereka berencana demikian. Ternyata kan itu tidak mengikuti Allah. Kalau menurut Allahnya bagaimana? Kalau menurut Allah adalah ketika panen beri orang lain, kan itu yang dari Allahnya. Tapi manusia di sini contohnya di kejadian mereka akan keluar, mereka tidak mengikuti Allah, salah berarti. Lalu oleh Allah diazab. Lah ini kan substansinya, apabila hidup tidak mengikuti Allah itu pasti salah dan ada azabnya semua kesalahan. Oh gitu berarti kesimpulan teh. Apabila hidup tidak mengikuti Allah pasti salah. Ini sebagai salah satu contoh. Allah pasti mengazab kesalahan. Mereka tidak mengikuti yang dari Allah. Yang dari Allahnya adalah tadi di surat Al-An'am ayat 141. Kalau kamu memanen kebun kamu, beri orang lain, itu dari Allah. Dan itu pasti benar. Malah tuh baca nulisin ulah baca deh. Mabek atuh urang geus pikiran jelema tah. Kita tambah lagi sedikitnya. Hanya jam lagi dengan beda dengan yang yakin sampai mendapatkan gelar sidik. Gitu ya, yakinnya karena yakinnya akan Allah, akan Rasulullah, artinya tentang pasti benar gitulah. Yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Contohnya nih, ini nyata, kan ini kejadian. Itu Abu Bakar yang mau menyuguhi Ashabus Suffah. Abu Bakar yang menyuguhi Ashabus Suffah. Ternyata kan setiap kali Ashabus Suffah itu mengambil nasinya setiap kali ada yang ngambil nasinya bertambah. Itu kejadiannya di Abu Bakar mengalami kejadian demikian. Abu Bakar memberi makan Ashabus Suffahnya ini karena keyakinan Abu Bakar tentang ilmu bahwa ini Islam ini harus tegak, Islam ini harus berkelanjutan dan pelanjut keilmuan saat itu di zaman Rasulullah kan terutama Ashabus Suffah. Nah, maka Rasulullah itu kan sangat memperhatikan Ashabus Suffah dan Rasulullah pun lah gitunya. Maka Rasulullah kan menyebut Ashabus Suffah ini tamunya kaum muslimin, harus dihormati meureunna.
Harus dihormati kan Abu Bakar sering demikian. Nah, ternyata menyuguhi ashabus sufah itu nasi di boboko lah, apa itu boboko aja nama setiap kali ada yang mengambil nasinya bertambah, setelah semuanya mengambil nasinya jadi 3 kali lipat. Sampai Abu Bakar kemudian lapor kepada Rasulullah, Rasulullah itu sanggup kumahakeun sih lain bae ka nambahan. Bagikan deui we cek Nabi dibagikan lagi akhirnya. Nah, ternyata kan itu kejadian nyata gitu kan. Ternyata kalau melaksanakan apa yang dari Allah itu pasti oleh Allah diberi pahala, pasti diberi pahala. Nah, ini pun kan ada balasannya, balasan yang buruk, yaitu dihancurkan semuanya. Nah, orang ini mengatakannya, kaitkanlah semuanya itu dengan inilah kehendak Allah. Dengan didahului oleh subhanallah. Jangan mengatakan inilah kehendak Allah, tapi tetap saja dalam hatinya dongkol, tetap saja menyalahkan Allah. Panu salah memaneh tadi. Allah, makanya didahului oleh subhanallah itu artinya Allah itu selalu benar. Dan bertobatlah kalian semua kepadanya, watatawabuna ilaihi min khubusiniyatikum. Bertobatlah kalian semua kepada Allah atas keburukan niat kalian. Ini kalimat dari orang ini nih ya, dari orang yang sadar, orang yang bijak, orang yang waras tadi. Bertobatlah kalian semua atas buruknya niat kalian. Fa innallaha yantaqimu minal mujrimin, karena Allah menimpakan azab itu kepada yang berdosa. Karena Allah itu hanya menimpakan azab kepada orang yang berdosa. Niat kieu wae geus jadi dosa berarti. Niatnya saja ini berarti sudah berdosa karena terbukti Allah menurunkan azab, karena Allah mengazab itunya, karena Allah itu hanya mengazab orang-orang yang berdosa. Kalau di sini kan dosanya ya tidak sudah jelas saja, dosa nama tidak mau memberi. Dosa baru 5 berartinya. Kesimpulannya kalau saya baca kalau kisahnya baca ya sudah lagi, itu kisahnya seperti itu sajalah yang dikisahkannya oleh Al-Quran. Tapi kan ini kesimpulan pelajarannya banyak. Baru 5 dari 11 nih seluruhnya.